Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Profesor ungkap godaan iblis saat menyidangkan sengketa Pilpres. Ketua Mahkamah Konstitusi pertama tahun 2003 sampai 2008, Profesor Jimli Asyidiki blak-blakan soal godaan iblis ketika ia menyidangkan sengketa hasil Pilpres tahun 2004. Saat itu merupakan pertama kalinya MK yang berdiri pada tahun 2003 mengadili sengketa pemilu. Tokoh asal Palembang, Sumatera Selatan ini mengaku sejak awal sudah mencium bakal ada yang menggugat. Oh ya, itu pertama kali pemilu dan Pilpres 2004, tapi belum ada perkara. Tetapi sudah saya cium akan ada perkara. Ucap Prof. Jimli dalam program Ngompol atau Ngomongin Politik yang tayang di channel YouTube JPNN pada hari Jumat 7 Agustus. Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP ini juga mengakui banyak godaan yang diterimanya saat akan dan ketika mengadili sengketa Pilpres masa itu. Oh banyak, paling enggak digoda lewat SMS. Banyak itu kan kayak anggap iblis saja. Iblis itu kan ada di mana-mana. Begitu kata anak bungsu dari 8 bersaudara ini. Jadi kita itu hidup harus realistis. Kita hidup dengan dinamika, ada malaikat, ada iblis di sekitar kita. Ada, cuma tergantung bagaimana respon kita. Tegas Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini. Profesor Jimli pun juga mengaku sejak berdiri pada tahun 2003 hingga saat ini, MK telah mengalami perubahan-perubahan sesuai tantangan yang ada di setiap periode. Namun dia tidak mau menilai dari sisi baik dan buruk. Masing-masing zaman ada tantangannya. Ini kan orang-orang hebat semua. Tentu satu hal yang penting, budaya kerja, ide-ide yang sudah tumbuh sebelumnya kalau bisa itu jangan hilang. Harap mantan anggota One Team Press era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini. Profesor ungkap godaan iblis saat menyidangkan sengketa Pilpres. Ketua Mahkamah Konstitusi pertama tahun 2003 sampai 2008, Profesor Jimli Asyidiki blak-blakan soal godaan iblis ketika ia menyidangkan sengketa hasil Pilpres tahun 2004. Saat itu merupakan pertama kalinya MK yang berdiri pada tahun 2003 mengadili sengketa pemilu. Tokoh asal Palembang, Sumatera Selatan ini mengaku sejak awal sudah mencium bakal ada yang menggugat. Oh ya, itu pertama kali pemilu dan Pilpres 2004, tapi belum ada perkara. Tetapi sudah saya cium akan ada perkara. Ucap Prof. Jimli dalam program Ngompol atau Ngomongin Politik yang tayang di channel YouTube JPNN pada hari Jumat 7 Agustus. Menang itu tidak berarti mulia, dan kalah pun tidak berarti hina. Tapi yang curang pasti akan celaka. Ya. Baik. Dari Mahkamah Konstitusi menuju Mahkamah Rakyat. Ingat, ia mengadili perkara Pilpres bukan hanya 9 hakim MK, tetapi juga jutaan rakyat yang ikut menyaksikan persidangan di MK. Putusan 9 hakim MK memang telah mengokohkan kemenangan rezim curang. Namun bagaimana dengan vonis jutaan rakyat yang turut mengadili sengketa Pilpres melalui layar kaca? Ingat bahwa vonis MK hanya keluar dari proses mengadili di meja persidangan. Tetapi vonis jutaan rakyat, mereka adalah pelaku di lapangan. Mereka merasakan langsung apa yang diambil dari mereka. Tontonan sidang di MK semakin memperkokoh perasaan rakyat yang merasa dicurangi oleh rezim. Jadi jangan heran jika vonis jutaan rakyat berbeda jauh dengan vonis 9 hakim MK. Secara formal, rezim curang telah menang berdasarkan keputusan 9 hakim MK. Secara material, vonis rakyat tidak mungkin keliru. Mereka merasakan langsung apa yang ditimpakan rezim kepada mereka. Hasil gambar untuk Mahkamah Konstitusi. Secara natural, mereka tidak akan rito menerima putusan MK. Meski secara hukum, putusan itu tidak bisa diajukan banding ataupun kasasi.
Dengan demikian akan ada logika rakyat dengan logika kekuasaan yang akan berjalan secara saling membelakangi. Tim hukum BPN Prabowo telah secara apik menampakkan bagaimana kecurangan-kecurangan itu terjadi. Forum MK telah membuka mata rakyat, bukan saja pada kecurangan yang dirasakan sendiri, tetapi tergambar jelas praktik kecurangan secara keseluruhan. Tepatlah jika kecurangan itu diberi label terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Jelas, rezim pasti mampu memenangkan pertarungan di MK, sebagaimana telah lama diprediksi. Namun rezim tidak akan pernah mampu memenangi sengketa di Mahkamah Rakyat. Rakyat mengadili dengan rasa, nurani, kejujuran, dan kesederhanaan. Rakyat tak perlu banyak pasal dan rujukan teori hukum. Mereka dapat langsung memvonis rezim berdasarkan apa yang mereka rasakan. Tak mungkin memvonis rezim ini adil dan menyejahterakan. Faktanya, rakyat merasa terbebani, hidup sulit, ulamanya dikriminalisasi, simbol hingga ajaran Islam dipersekusi. Vonis yang tepat bagi rezim ini adalah rezim yang zalim, represif, dan anti-Islam. Vonis ini tidak akan mampu dibatalkan oleh MK maupun MA. Vonis ini hanya dapat dibatalkan dengan cara menerapkan syariat Islam. Faktanya, rezim ini begitu anti-Islam, sampai masalah membaca Al-Quran saja dijadikan dalih untuk mencopot kalapas. Luar biasa, padahal yang korupsi tidak pernah dipersoalkan. Apa kabar BLBI? Apa kabar Senturi? Wahai umat, wahai segenap rakyat, perjuangan belum berakhir. Kita akan terus mendakwa rezim ini, mengadili sekaligus memvonisnya bersama-sama, agar rezim ini berhenti menzalimi umat Islam. Sampai saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala putuskan sengketa antara kita, antara umat ini yang melawan rezim zalim. Yakinlah, pertolongan Allah akan selalu menaungi hambanya yang selalu beriman. Akan muncul gelombang perlawanan cerdas. Ada kecerdasan yang digunakan untuk kejahatan, tetapi hampir pasti akan ada kecerdasan yang lebih mulia lagi, yaitu kecerdasan yang digunakan untuk melawan kejahatan, kezaliman, dan kesewenangan. Saya memperkirakan umat Islam garis lurus akan melancarkan perlawanan yang cerdas, smart resistance, terhadap kejahatan dan kesewenangan para penguasa. Perlawanan cerdas itu memang memerlukan kerja keras semua orang. Perlu komitmen yang tak kenal lelah, perlu endurance, keuletan, dan kegigihan, sehingga perlawanan itu akan menjadi gelombang besar. Insya Allah, di media sosial sudah langsung muncul untuk perlawanan cerdas itu. Kemarin setidaknya ada 2 tulisan menarik yang melambangkan smart resistance itu. Yang satu ditulis oleh Bung Azwar Siregar, dan yang satu lagi tidak ditemukan identitas penulisnya. Mereka ini mengusulkan agar Pak Prabowo dan Bang Sandiaga Uno segera membentuk bank yang bisa menampung dana umat Islam. Usulan ini sangat praktis dan aplikatif, bisa dikerjakan, bisa dikembangkan secara luas dan cepat. Apalagi menurut mereka Bang Sandi memiliki latar belakang bisnis yang sangat solid. Bung Aswar bahkan ikut mengusulkan nama bank umat itu, yaitu Bank Pembangunan Nasional. Yang satu lagi mengusulkan nama Bank Persaudaraan Negara atau Bank Persaudaraan Nasional, BPN juga. Mereka mengusulkan nama BPN sebagai bentuk pengabdian perjuangan Prabowo Sandi bersama umat dalam upaya untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran. Nama ini juga sangat cocok dan terus menghidupkan ingatan kaum muslimin tentang perampokan kemenangan demokratis umat. Reaksi netizen sepertinya pun bermacam-macam.